Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode House of Risk atau HOR pada implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama ada penulis jurnal, yaitu Maghfur Rozudin dan Nina Mahbubah. Nah, judul jurnalnya yaitu implementasi metode House of Risk pada pengelolaan risiko rantai pasokan hijau pada produk bogi atau S2H D9C. Nah, yang menjadi latar belakang dari jurnal ini yaitu adanya permasalahan dalam mengelola rantai pasokan sehingga mempengaruhi kinerja pada rantai pasok. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis resiko lingkungan guna minimalisasi resiko perusahaan untuk mengelola resiko rantai pasokan pada produk bogi. Nah, populasinya sendiri yaitu pada perusahaan Barata Indonesia. Nah, yang menjadi metode penelitiannya yaitu pada metode brainstorming dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi metode House of Risk. Nah, metode House of Risk atau HOR itu merupakan integrasi dua model penelitian, yaitu metode Fail-Mode dan Effect Analysis atau FMEA dan House of Quality atau HOQ-nya. Menurut Pujawan dan Geraldine pada tahun 2009. Nah, pada HOR ini ada dua fase yang dilakukan. Yang pertama ada HOR tahap 1 dan HOR tahap 2. Nah, tahap HOR 1 itu digunakan untuk menentukan risk agent yang diberikan prioritas untuk dilakukan tindakan perbaikan. Sedangkan HOR tahap 2 yaitu digunakan untuk memberi prioritas berapa tindakan yang dipertimbangkan secara efektif dengan kelayakan keuangan dan pemenuhan sumber dayanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Nah, di jurnal ini terdapat dua metode. Yang pertama melalui brainstorming dan penyebaran kuesioner. Nah, metode brainstorming sendiri yaitu metode yang dilakukan untuk mendorong seseorang atau kelompok untuk merancang gagasan-gagasan pada suatu permasalahan sehingga terciptanya solusi baru. Nah, melalui brainstorming sendiri yaitu bersifat eksploratory. Penelitian eksploratory itu dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Nah, sedangkan yang dilakukan melalui kuesioner itu hasil penelitian terdahulu dengan brainstorming. Pada metode penyebaran kuesioner itu ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas proses produksinya itu seperti apa. Yang kedua itu mengidentifikasi potensi kejadian resiko yang terjadinya itu seperti apa dan menganalisis resikonya. Hasil dan pembahasan pada model Supply Chain Operation Reference atau SCOR yang berguna untuk menggolongkan aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produk bogi S2H D9C berlangsung, yaitu adanya plan, adanya search, adanya make, adanya delivery, dan adanya return. Identifikasi HOR pada fase 1 merupakan tahap awal dalam metode House of Risk, di mana HOR fase 1 itu fase identifikasi resikonya yang digunakan untuk menentukan agen risiko yang diberikan prioritas untuk tindakan penjagaannya. Nah, langkah-langkah dalam HOR itu yang pertama identifikasi risiko dan penilaian risiko yang meliputi penilaian tingkat dampak severity-nya, penilaian tingkat kemunculan occurrence-nya, penilaian kolerasinya, dan perhitungan nilai agregat risiko potensial atau yang disebut dengan ARP. Sehingga diketahui agen risiko yang diberi tindakan pencegahannya dengan mengurutkan nilai agregat risk potensialnya itu seperti apa.
Nah, output yang dihasilkan dari HOR fase 1 ini yaitu di mana untuk mengetahui peringkat agen risiko yang ada berdasarkan hasil identifikasi risk agent-nya dalam metodenya itu yang digunakan Y analysis. Nah, dari Y analysis ini ada 82 potensi terjadinya risiko. Diperoleh 22 agen risiko yang nantinya dari 22 agen risiko itu dijadikan pedoman. Untuk apa? Untuk menentukan tindakan seperti minimalisasi terjadinya agen risiko yang ditentukan oleh responden penelitian yang ahli di bidangnya. Identifikasi HOR fase 2. Dalam HOR fase 2 ini nantinya akan dipilih beberapa strategi penanganannya yang menurutnya itu dianggap yang paling efektif untuk mengurangi probabilitas dampak yang disebabkan oleh agen resikonya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah HOR fase 2 itu dimulai dengan perancangan strategi penanganannya, mencari besar hubungan antara strategi penanganan dengan agen risiko yang ada. Lalu menghitung nilai total efektivitasnya dan degree of equality-nya. Terakhir itu menghitung rasio effectiveness to difficulty. Untuk apa? Untuk mengetahui ranking prioritas dari strategi yang ada. Nah, dalam melakukan update permintaan pelanggan secara berkala atau P1. Nah, tindakan minimalisasi resiko kedua atau P1 ini berkaitan dengan kebutuhan dari pelanggannya. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang sesuainya yaitu adalah konsep CRM atau Customer Relationship Management-nya. CRM sendiri yaitu merupakan suatu strategi pengelolaan hubungan di mana perusahaan itu berfokus pada pelanggan menurut Paradita tahun 2018. Kesimpulan, berdasarkan hasil prioritas risk agent menggunakan metode House of Risk tahap 1, diperoleh 10 urutan terbesar sebagai prioritas risk agent pada nilai aggregate risk potential atau ARP. Yang pertama itu kinerja karyawannya itu buruk. Yang kedua, kebutuhan pelanggan yang tak pasti. Yang ketiga, adanya pemasok baru. Yang keempat, adanya speak yang diperlukan pelanggan khusus. Yang kelima, ada perusahaan belum menerapkan kebijakan lingkungan. Yang keenam, belum ditetapkannya kewajiban yang terkait pemilihan jasa dengan spesifikasi lingkungan. Yang ketujuh, penginisiasian alat meminimasi populasi udara debu yang mahal. Yang kedelapan, adanya juga pengiriman yang tak pasti. Yang kesembilan, adanya proses membutuhkan daya energi yang besar. Dan yang terakhir, kurang adanya karyawan atau kurang sadarnya karyawan akan limbah yang dihasilkan. Kemudian, hasil perhitungan perencanaan strategi pada HOR fase 2 itu diperoleh 10 prioritas tindakan yang meminimalisasi resiko dalam melakukan training berkala. Yang pertama, adanya melakukan training berkala untuk semua operator. Yang kedua, menetapkan kebijakan yang terkait. Yang ketiga, pemilihan pemasok material. Yang keempat, adanya update permintaan pelanggan. Yang kelima, adanya menentukan dan memastikan pemasok untuk dapat memenuhi kriteria keamanan produk dan lingkungan. Lalu ada memasukkan kriteria untuk pemilihan jasa pengiriman dengan kepemilikan sertifikasi lingkungan. Lalu ada mencari bahan baku pengganti dari vendornya. Lalu ada melakukan monitoring dan konfirmasi sebelum produknya itu siap dikirimkan jauh hari sebelumnya. Lalu ada perencanaan penggandaan alat minimasi debu. Lalu ada memberikan karyawan untuk menggunakan kertas seefisien mungkin. Dan yang terakhir ada penambahan inventor baru atau pembuatan energi untuk dikonsumsi sendiri. Thanks for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.